Ketika kita berbicara tentang Islam, salah satu simbol yang paling kuat dan paling dikenal adalah Ka'bah. Bangunan suci yang menjadi kiblat sholat seluruh umat muslim di dunia. Kita mungkin pernah melihat jutaan orang berdesak-desakan mengelilinginya, mencium Hajar Aswad dan memandanginya penuh dengan rasa takzim, dengan penuh hormat serta penuh sopan santun. Namun pernahkah terlintas di benak kita pertanyaan yang lebih dalam? Apakah esensi sebenarnya dari Ka'bah itu? Apakah ia hanya sekedar bangunan fisik, sebuah monumen batu yang kita agungkan, atau ada makna yang jauh lebih dalam, sebuah rahasia spiritual yang mungkin terlewatkan? Kali ini kita akan menyelami pemahaman tasawuf, menelusuri pemikiran para sufi, para cendekiawan Islam yang berwawasan luas, yang mereka temukan dari memahami Quran dan hadis, sehingga mereka menemukan di mana sebenarnya Baitullah, di mana sebenarnya rumah Allah yang sejati. Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Dalam pandangan tasawuf, Ka'bah di Mekah memiliki peran yang sangat penting. Ia adalah monumen dan simbol. Fungsinya bukan untuk disembah, melainkan sebagai titik fokus atau titik orientasi bagi umat. Ini mirip seperti rambu-rambu lalu lintas di jalan yang menuntun kita ke arah yang benar. Para sufi menjelaskan bahwa ibadah haji dan umroh adalah latihan spiritual untuk memurnikan diri. Tawaf mengelilingi Ka'bah bukanlah penyembahan terhadap batu, melainkan simulasi dari kesadaran bahwa hidup kita harus terus berputar mengelilingi satu titik, yaitu Tuhan. Ka'bah di sini berfungsi sebagai pengingat, sebuah pusat gravitasi spiritual yang membantu kita untuk fokus. Imam Ghazali, salah satu ulama besar dalam sejarah Islam, pernah berkata, tujuan dari perjalanan haji bukanlah untuk melihat Ka'bah. Tujuan sebenarnya adalah untuk memurnikan hati, karena Ka'bah sejati ada di dalam diri kita. Ini adalah inti pemahaman dari tasawuf. Para sufi menemukan bahwa Baitullah, bahwa rumah Allah adalah kolbu, dimensi abstrak dalam diri manusia, dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Mengapa? Karena hati adalah wadah, tempat manifestasi dari sifat-sifat Tuhan, tempat di mana kita bisa merasakan kehadirannya secara langsung. Jalaluddin Rumi, seorang sufi terkemuka, beliau pernah menulis bahwa, wahai engkau yang bergegas ke Ka'bah di Mekah, pergilah ke hati, karena Ka'bah yang sesungguhnya ada di sana. Para sufi melihat bahwa banyak orang sibuk mencari Tuhan di luar diri, di bangunan-bangunan, padahal esensinya ada di dalam diri. Misi utama seorang hamba adalah membersihkan hati dari kotoran-kotoran duniawi, kesombongan, iri hati, kebencian, sehingga ia layak menjadi rumah Tuhan. Jadi Ka'bah di Mekah adalah representasi fisik dari kolbu, yang seharusnya menjadi pusat spiritual untuk kita semua. Lalu apa implikasi bagi kita? Ini mengajarkan kita bahwa ibadah tidak hanya sebatas ritual fisik, tetapi juga perjalanan batin. Kita bisa melakukan tawaf dimanapun kita berada, dengan senantiasa berzikir dan memfokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita bisa mencium Hajar Aswad dengan melepaskan ego kita. Memahami hal ini tidak lantas membuat Ka'bah di Mekah kehilangan maknanya. Justru sebaliknya, ia membuat Ka'bah di Mekah menjadi lebih bermakna. Ia mengingatkan kita bahwa setiap kali kita menghadap kiblat untuk sholat, kita tidak hanya menghadap sebuah bangunan, tetapi juga diingatkan untuk menghadap ke dalam diri, ke arah hati kita sendiri, untuk memastikan bahwa hati itu bersih dan terhubung dengan Sang Yang Maha Segalanya. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berpesan, bersihkanlah hatimu, karena itu adalah Baitullah, tempat Allah melihatmu. Jadi mari kita tinggalkan pemahaman yang dangkal. Mari kita renungkan lebih dalam. Ka'bah di Mekah adalah monumen pengingat untuk kita kembali ke pusat spiritual kita sendiri. Ia adalah cermin yang memantulkan kebenaran yang jauh lebih besar, bahwa rumah Allah tidak berada di tempat yang jauh, melainkan di dalam diri kita sendiri. Pertanyaan untuk kita semua, apakah kita sudah berkunjung ke rumah Allah yang sejati? Rumah Allah yang ada di dalam kolbu kita, di dalam diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.